Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Wali Kota Dumai yang kami hormati, seluruh unsur Forkopimda yang sama kita muliakan, tamu kita Ustadz Ebit Law, alhamdulillah beliau hadir ke Kota Dumai ini. Mudah-mudahan Dumai ini berkah, amin. Mudah-mudahan Dumai ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Yang kami hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, masyarakat umat Islam Kota Dumai yang dirahmati Allah. Malam ini tema acaranya syiar dan syair. Alhamdulillah Mas Opik sudah hadir di Kota Dumai. Sebentar lagi kita akan saksikan penampilan beliau. Makanya saya ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau ikan kakap, ikan lele. Ibu bilang ustadznya kebanyakan cakap bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair aku pun pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelaksanaan acara penyambutan tahun baru Islam ini dibuat adalah dalam rangka upaya Bapak Wali Kota sebagai pemimpin untuk mengajak kita mencintai tahun baru kita sendiri. Ini Bapak Ibu, tahun baru kita Muharram, insya Allah beberapa hari lagi. Umat Islam harus cinta dengan miliknya sendiri. Kita kadang-kadang kalau tahun baru Januari heboh semua. Anak lajang sore kilatkan kereta, anak gadis luluran. Habis maghrib masing-masing beli petasan, beli trompet. Kakek neneknya pun beli trompet. Niup trompet, bukan hanya atas yang niup, bawah pun ikut niup. Pergi ke taman-taman bunga, nunggu jam 00. Pas jam 00 tukar-tukaran bunga, salah petik bunga teh ayam tuh petik. Kadang-kadang gara-gara merayakan tahun baru orang, jam 2 malam baru pulang. Anak gadis. Akhirnya karena kemalaman pulang masuk angin. Dipanggil tukang kusuk, dikusuk 3 hari gak baik-baik. Baiknya 9 bulan 10 hari. Rupanya lain masuk anginnya. Nanti orang Cina tahun baruan, kadang orang Islam yang heboh, gongsi pacan.
Berapa waktu yang lalu di Jakarta Gongsi Pacai banjir. Saya telepon sama kawan di Jakarta. Gimana Gongsi Pacai di Jakarta bang? Banjir Ustaz, gak ada lagi Gongsi Pacai, berubah jadi ngungsi yuk coy. Malam ini warga Dumai membuktikan kita bangga dengan tahun baru kita. Kita besarkan tahun baru kita. Kita buat acara yang bernuansa Islami. Seperti yang disampaikan Pak Wali untuk mendidik generasi-generasi kita supaya cinta kepada agama yang kita bawa insya Allah sampai akhir hayat ini. Kita kadang-kadang masih lebih suka membesar-besarkan orang punya daripada kita sendiri. Ulang tahun, nanti yang diikut gaya orang kafir. Pakai acara joget bersama. Dah, nanti pakai acara tiup lilin. Padahal dalam Islam gak ada diajarkan itu. Sekarang aja udah mending, lilin bisa ditempah ke toko roti. Ulang tahun ke-17, lilinnya angka 17, nyalakan, tiup. Ulang tahun ke-30, 30 angka lilinnya, nyalakan, tiup. Kalau zaman dulu enggak, ulang tahun ke-17, 17 biji lilinnya ditiup. Ulang tahun ke-40, 40 biji lilin ditiup. Yang ulang tahun pun sesak napas. Yang kasihan yang ulang tahun nenek-nenek 73 tahun. Disediakan lilin 73 biji, nenek suruh niup, lilin gak mati, akhirnya neneknya yang mati dulu. Kehabisan napas nenek. Didik anak-anak kita, ketika ulang tahun buat acara khataman, undang anak yatim, masukkan uang ke amplop, anak kita yang ulang tahun tuh suruh bagikan ke anak-anak yatim. Jadi hidup kita berkah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingin Dumai ini berkah. Amin. Bapak ibu, hidup ini bukan perkara banyak. Yang mau kita cari berkah. Umur bukan masalah jumlahnya. 93 umur sama anak cucu nggak tanda. Buat apa? Duduk di teras, cucunya gadis lewat dipanggil cewek. Dalam hati cucunya ninggal aja udah tuh dalam hatinya juga. Tapi 93 masih rajin sholat, ibadahnya terjaga, masih bisa kasih nasihat ke anak cucu. Nah, itu berkah. Saya bertamu ke rumah kawan saya, orang tuanya umur 91. Datang saya jam 9 bu. Ngobrol sama anaknya. Nggak lama orang tuanya keluar, wajah basah, tangan basah, 91 tahun, jam 9, sholat duha di musola. Saya tengok jam 9, Masya Allah, umur dah 91 masih rajin sholat duha. Turun dari musola, saya datangi, saya salam, saya cium tangannya, saya salut nengok antum. Kenapa? Antum 91 masih rajin sholat duha. Siapa yang duha? Tapi baru sholat, orang aku zuhur kok, kata itu. Tengok jam 9. Saya tanya anaknya, lo kok zuhur? Udah yayakan aja, udah nyanyok, itu udah nyanyok. Jadi umur bukan masalah panjang, Pak, tapi berkah. Nabi itu paling takut umur panjang, tapi pikun. Apa ciri-ciri orang pikun, Ustaz? Nanti ke masjid, naik sepeda motor, pulang jalan. Di rumah anaknya marah, lo mana sepeda motornya ya? Lo maksudnya tapi tadi ke masjid naik sepeda motor, astagfirullah, lari lagi balik. Sampai masjid ditanya wa imam, lupa ya wa? Enggak, olahraga, ya udah. Pikun mulantap juga wa. Jadi kita cari keberkahan dalam hidup. Di Medan, Bapak Ibu, itu juga waktu musim Covid kemarin. Ada seorang nenek rindu sama cucu-cucunya. Diteleponnya anak-anaknya, kalian ke rumah. Malamnya aku mau buka bersama sama cucu-cucu. Tapi lockdown mah, gak ada lockdown. Datang kalian. Datang anak-anaknya, bawa cucu semua. Si nenek jago masak bu. Masak enak dia. Dah siap bikin jus. Hidangkan ke depan. Jusnya kurang. Si kakek bilang sama nenek, ya jusnya kurang ya. Si kakek nyaut, sabar ya. Cucunya tengok-tengokan, yang satu mau muntah. Lebay kali kakek sama nenek. Cucu yang paling tua dekatinya.
Aku salut nengok kakek. Kenapa? Udah tua-tua masih mesra aja. Aku pingin rumah tangga aku kayak kakek. Bagi ilmunya kenapa kakek? Lo kenapa kok mesra? Aku tengok kakek manggil nenek Yayang, nenek manggil kakek Yayang. Kau yang bodoh, aku lupa nama nenekmu. Nenekmu pun dah lupa namaku. Kami udah pakat kalau sama-sama lupa manggilnya Yayang. Lupa yang modus. Jadi Bapak Ibu, hidup ini yang kita cari keberkahan. Anak bukan masalah banyak. 9 pun anak, kalau yang 3 maling gas, yang 3 agen togel, yang 3 agen sabu, kiamat juga emaknya. Nabi Ibrahim anak cuma 2. Ismail, Ishak, tapi dua-duanya jadi rasul. Maka bukan masalah banyak, tapi berkah. Harta bukan masalah banyaknya, tapi berkahnya. Apa itu berkah Ustaz? Zaidul khair, kebaikan yang terus bertambah. Maka kita ingin Dumai ini betul-betul Allah turunkan keberkahan. Amin. Maka dibuatlah acara-acara yang nuansa Islami. Malam ini ada syiar, syair. Insya Allah nanti ada ceramah dakwah Ustaz Ebi. Nanti ada Ustaz Dery Sulaiman. Inilah satu bentuk kepedulian Bapak Wali Kota kita untuk membimbing umat bagaimana kita mencintai agama ini, dan ke depan Dumai ini harus lebih religius lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah mengingatkan kita sebentar lagi udah ganti tahun. 1444 masuk ke 1445 Hijriah. Insya Allah kita akan menyeberang ke tahun 1445 Hijriah. Satu hal yang harus kita ingat, umur terus bertambah walaupun jatah hidup terus berkurang. Yang 30 jadi 31. Yang 40 tahun jadi 41. Yang meninggalnya 1 tahun lagi, berganti hari, tinggal sekian bulan, sekian hari lagi. Yang meninggalnya tinggal 1 bulan, ganti hari, tinggal 29 hari. Apapun ceritanya, setiap hari kita melangkah, yang kita dekati tidak ada lain kecuali pintu kubur. Tadi Pak Wali udah ingatkan, kullun nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tak peduli walau dia orang berpangkat, sedan mengkilat, rumah bertingkat, berpagar kawat, bahkan tertulis di depan rumah, awas ada anjing jahat. Jumlah istrinya ada 4. Sayang dia nggak pernah sholat. Ingat, suatu saat akan datang Israel sang malaikat, nyawanya akan diangkat, dipanggil Pak Ustadz, sekampung orang melayat, dibawa ke belakang, dimandikan, disikat kuat-kuat agar berterbangan daki-daki yang melekat. Setelah itu barulah dia diikat kain kafan ketat-ketat, dipanggil Pak Ustadz, dilaksanakan sholat, jumlah takbirnya ada 4, kemudian dibawa ke tanah wakaf karena sudah ada wa'amat menggali liang lahat. Sampainya di sana dimasukkan ke dalam, ditutup papan rapat-rapat, ditimbun tanah padat-padat, dipanggil Pak Ustadz, dibacakan doa selamat. Kalau ada amal ibadah selamat, kalau enggak habislah dia kena sikat, tamat, lanjutannya belum karang, nunggu diundang sekali lagi. Bapak Ibu, menjelang pergantian tahun harus mengingatkan kita. Maka tadi saya bacakan Al-Hasyr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk kehidupan dia ke depan. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, beliau berdoa di atas makom Ibrahim itu. Saking khusyuknya berdoa, membekas telapak kakinya. Sampai sekarang kita anak cucunya masih bisa melihat. Ini peringatan setiap kita meninggalkan jejak-jejak di dunia ini. Kita nggak tahu apakah itu jejak-jejak kebaikan atau jejak-jejak kemaksiatan. Allahu a'lam. Yang tahu diri kita sendiri mana yang lebih banyak antara ketaatan dengan kemaksiatan. Mumpung masih ada kehidupan, ayo kita perbaiki diri kita. Kita menuju kehidupan yang lebih baik.
Mati kata MZ misterius problem. Masalah misterius. Dia pasti datang. Cuman kita nggak tahu kapan datang. 15 bulan Juli, 15 Agustus, Wak Leman meninggal. Oh, aku rasa Wak Leman pun nggak selera lagi makan. Di kamar jikir aja. Istrinya datang, makan dulu bang, makan kepala otak kau itu makan. Kau usah cerita makan lagi, kau nggak ada lagi selera. Sebulan lagi kau pikir 17 Agustus pun nggak sempat. Ya Allah, mampus banggalah kau janda kau bentar lagi. Kalau kawin lagi ku cekek kan mampus. Cuman nggak tahu kita kapan kita mati, tapi pasti datang. Nggak ada standar umur. Kalau orang semua meninggal umurnya ikut Nabi Muhammad, semua 63 tahun, enak nunggunya. Tinggal tanya sebelah, Wak berapa Wak? Aku 60, emak 3 tahun lagi tuh Wak. Jangan banyak tingkah lah Wak, tobat. Kau berapa tahun lagi? Umur 50 Wak. Nah, puaslah kau 13 tahun lagi. Yang kasihan Wak depan ini Wak. Kenapa? Dia 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Oh, berarti besok lah itu. Tapi orang meninggal 80 ada, 75 ada, yang nggak sampai 50 ada. Puji Ustadz Jebri 40, Syekh Ali Jaber 45, Syekh Arifin Ilham 49. Orang rumah mengingatkan, awas bang, ini musim 440 ini. Kau udah pingin kali janda bang, macam mana? Orang meninggal juga nggak berdasarkan huruf abjad. Kalau berdasarkan huruf abjad, yang meninggal yang namanya A dulu. Ahmad, Ati, Anto, Arman, Aisyah, Andi. Tahun besok B, Bambang, Baidah, Butet, Bandot. Kalau berdasarkan huruf abjad, Pak Wali dulu baru aku. Ya, beliau F, Faisal, aku I, aku agak jauh. Apalagi daftarkannya pakai R Rahul, lebih lama lagi. Kalau gitu yang paling enak yang Z lah Ustaz, Zainal, Zubaidah, Zainuddin. Enak kenapa? Belakangan. Siapa bilang enak? Kenapa Ustaz? Udah habis orang, nggak ada yang mandiin orang dulu. Orang meninggal juga nggak berdasarkan urutan nasab. Kalau urutan nasab, atuk dulu, andung, baru ayah, emak, baru abang, kakak, adik, baru anak, cucu. Tapi sering kejadian cucu meninggal, atuknya masih sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kematian pasti, cuman nggak tahu kapan datang. Makanya jangan lengah. Ayo persiapkan diri. Terus berganti hari, berganti tahun. Yang kita dekati ini pintu kubur. Mati bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kata Nabi, aku paling takut umatku terkena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasul. Apa penyakit wahan itu ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi kalau orang takut mati, itu penyakit. Dan Buya Hamka bilang, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang takut mati. Kenapa Ustaz? Karena setakut-takutnya kita kepada mati, toh kita tetap. Kadang-kadang ada orang suka melakukan kebodohan, takut kepada 2 hal. Apa itu Ustaz? 1, takut tua. Kalau doa minta Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umurku, minta panjang umur, dikasih tua takut. Nah ada orang takut tua Ustaz, banyak. Contohnya Ustaz, nah, ini kadang-kadang coba umur udah 50-an, ngapain rambut putih disemir-semir lagi? Itu kan takut tua. Kalau rambut putih itu kan peringatan. Tuh tengok, udah banyak bunga jambu di kepala. Nah kadang nenek-nenek cucu udah 3, ngapain lah rebonding lagi, nenek gatal, biji kali aku nengokkan deh. Apa itu Ustaz? Takut tua. Kalau mau panjang umur, ya harus tua.
Dan satu lagi takut mati. Ini satu kebodohan. Bapak Ibu, sebodoh-bodoh manusia orang yang takut mati. Mati bukan perkara yang harus ditakuti, tapi harus dipersiapkan. Bukan matinya yang kita takuti, yang kita khawatirkan jalan kematiannya. Karena jalan kematian hanya dua. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Husnul khotimah 4 ciri kata Ghazali. Pertama, meninggal wajah berseri. Enak nengok mukanya. Kadang-kadang ada orang lebih ganteng lagi meninggalnya daripada masih hidup. Gak jarang orang meninggal muka menakutkan, mata mendelik, melotot, lidah keluar. Alhamdulillah. Yang kedua, akhir kalamnya la ilaha illallah. Yang ketiga, orang meninggal husnul khotimah, meninggalnya mudah, gak menyusahkan orang. Di Langkat baru-baru ini orang sholat ruku rakaat ketiga jadi imam, gak bergerak lagi, dan anehnya gak jatuh, jadi imam. Pulang umroh 3 bulan, ruku aja, jamaah lama-lama, pening juga orang tuh ruku aja. Dari tengok-tengokan, lama kali khusyuk, ada orang tuh, oh khusyuk. Cuman udah hampir 10 menit kan nggak betul juga. Akhirnya berdiri, disenggol, meninggal. Sedang sholat, menghadap Allah. Ya. Sementara ada orang mau meninggal dari Selasa sampai 3 kali Selasa nggak ninggal-ninggal. Mulut dateng aja. Panggil orang tua, oh ini banyak kali ilmu, buka asbes, buka seng, buka asbes, buka seng, biar ilmunya keluar. Hujan lupa nutup, basah yang meninggal. Sapukan daun kelor, gak ninggal juga. Daun cimpluan, gak ninggal juga. Oh lompong, gak ninggal juga. Janda bolong, sampai janda bolong sapukan gak ninggal juga. Terakhir ninggalnya pakai daun pintu. Kalau itu bukan ninggal lagi, penyet waktu sekali. Sementara ada orang meninggal yang muda. Dan orang husnul khotimah, setelah dia meninggal banyak kesan baik diceritakan orang tentang dia. Dan dapat kabar kak, kenapa? Wa Ijah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa Ijah mana? Ketua wirid. Kapan? Tadi malam. Ya Allah, semalam baru jumpa aku kok bisa meninggal, ya udah ajal lah Wak. Sakit apa? Gak ada sakit Wak, ketimpa pensil. Masa ketimpa pensil meninggal? Pensilnya 1 peti Wak. Oh meninggal orang 1 peti. Baik kali lah Wak Ijah tuh, kok cepet kali kalau orang baik meninggal ya. Ya Allah, udah payah lagi kita nyari orang kayak Wak Ijah itu. Itu ciri-ciri husnul khotimah. Dan dapat kabar Wak, kenapa? Wak Ati meninggal, aman wirid. La ilaha illallah. Kalau dia meninggal aman berwiridan, meninggalnya su'ul khotimah. Ayo ingat, semua kita akan pulang. Perjalanan hidup makin terus maju ke depan dan kita makin mendekat ke pintu kubur. Jangan takuti kematian, tapi persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kalau nyawa ada berpisah dari tubuh, apa yang dianggarkan? Anak nangis, tetangga nangis, keluarga nangis. Boleh menangisi jenazah, yang nggak boleh meratap. Ini mak-mak nih suka kali, kadang-kadang sampai 3 kali pingsan. Asal orang buka jatuh, ciumkan presker, sadar balik. Sabar ya kak, iya udah ajal abang kak, iya. Aku tengok abang ya kak, aku tengoklah abang kak. Buka ngintip, jatuh. 5 kali terakhir kakaknya marah, kok kayak nggak ada iman kau. Laki ninggal bolak-balik pingsan, makanya ngaji, sabar, kita semua bakal nyusul lakimu. Apa pula tinggal bolak-balik pingsan kayak gitu. Kau bisa cakap, bukan laki kau yang ninggal. Laki kau yang ninggal, sabar kau. Kau kan nggak tahu abang tinggalnya kayak mana semalam, kayak mana rupanya. Kami kan undangan Kusungi 9. Aku bilang naik kereta, dia maunya naik sepeda. Rupanya hujan gerimis, dia tancap. Aku pegang perutnya, kena udelnya kegelit. Ada polisi tidur ditabraknya, jemping kami dulu. Meninggal dia. Mama.
Saat apa nggak boleh kalau keluarga meninggal menangis? Siapa pula nggak boleh? Nabi aja waktu putranya Qasim meninggal netes air matanya, tapi nggak keluar suara. Kadang mukul-mukul jenazah, jedutkan kepala ke dinding, haram. Dan bapak-bapak, ibu-ibu memang beda itu, ibu-ibu sama bapak-bapak kalau masing-masing pasangan meninggal. Kalau istri 40 hari nangis terus, nampak jaket lakinya nangis, nampak keretanya nangis. Kalau bapak-bapak pas hari meninggalnya itu dia menderu, ditutupnya mukanya pakai gerak. Tapi agak jarang sambil nengok mana. Itu bapak-bapak di Binjai itu, kalau di Dumai insya Allah nggak jauh beda lah. Di Medan kan kejadian juga Bu, ada seorang suami istrinya meninggal, dan setiap dikuburkan setiap hari suaminya itu datang bawa air aqua disiraminya kuburan istri. Kuburannya nggak jauh dari rumah, tetangganya nengok karena udah seminggu terus-terusan. Tuh bang, tengok tuh, sayang kali sama istrinya, udah meninggal tiap hari ziarah, disiram-siram kuburannya. Satu hari pulang dari kuburan ditanya tetangganya, bang apalah yang dibikin kakak itu, kok abang nggak bisa lupa kayaknya, tiap hari abang datangi kuburannya. Tapi kakak kau kena kanker payudara. Terus sebelum meninggal dia pesan, bang nampaknya aku duluan berangkat, kutitipkan anak kita yang 3 orang. Aku minta tolong bang, jangan kau kawin lagi sebelum tumbuh rumput di atas kubur. Jadi kenapa suaminya tiap hari disiramnya kuburan istri? Supaya cepat naik rumput itu. Makanya jangan cepat kali percaya dengan tangisan laki-laki, kecuali yang ceramah ini dan Pak Wali, insya Allah. Kalau nyawa ada berpisah dari tubuh, selesai dimandikan, dinaikkan kita ke atas kendaraan yang paling angker. Apa itu Ustaz? Keranda. Saya menyebut keranda itu kendaraan paling angker. Kenapa Ustaz? Terbukti sudah, siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Lagi pun ngapain sehat naik-naik ke situ, kurang kerjaan. Selesai, disolatkan orang ramai-ramai, digotong orang macam dah tak suka lagi orang sama kita. Jalannya pun cepat-cepat ngantarkan kita ke liang lahat. 4 orang menyambut kedatangan kita yang baru, direbahkan, dibuka semua ikatan, dihadapkan ke kiblat, hidung diciumkan ke tanah, punggung tangan lengket ke tanah, lutut ujung jari lengket ke tanah. Dipersilakan keluarga menyaksikan untuk yang terakhir kalinya. Disusunlah papan lahat, sudah selesai dimasukkan tanah ke dalam rumah kita yang baru. Makin banyak tanah masuk, makin gelap dan pengaplah rumah kita. Kurang padat, orang tutijang. Kurang rata, mereka ratakan. Ratakannya pun pakai kaki. Dibentuklah gundukan, dipasang di atas patok, tulis dengan indah nama kita di situ sebagai tanda anak cucu ziarah. Selesai orang baca doa, sore hari datang hujan lebat, air menggenang di kubur kita. Mayat kita pun terendam air itu. Tak berapa lama hujan berhenti, airnya pun surut. Dalam kondisi tanah yang basah, cacing-cacing lipan keluar mengeroyok jasad kita. Saat itu jangankan melawan azab Allah, melawan cacing pun kita sudah tak mampu. Refleksi tahun baru mengingatkan kita dekat kepada kematian. Ayo persiapkan diri, jangan ditakuti, tapi persiapkan agar wafat kita nanti husnul khotimah. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh, wa sarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia bertambah umurnya, bertambah baik amal perbuatannya. Seburuk-buruk manusia bertambah umurnya, semakin buruk pula amal perbuatannya. Bapak Ibu, saya kira inilah refleksi menghadapi tahun baru kita pada malam hari ini. Dalam kegiatan syiar dan syair kita, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan penampilan Bang Opik. Akhirnya, kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhai kita. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu tak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak,
tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam, dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapi, Bobi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama. Terangkanlah